Cerita kali ini aku dapatkan dari Mbak Minah, di mana dia pernah bekerja sebagai ART di satu keluarga yang berprofesi sebagai seorang dokter. Pada saat Mbak Minah kerja di sana, dia hanya ketemu dengan 2 orang anak dari dokter tersebut. Walaupun katanya dokter ini punya 4 orang anak. Tapi karena Mbak Minah masih baru, jadi Mbak Minah nggak terlalu banyak tanya tentang 2 anak yang lain. Selama tinggal di situ, Mbak Minah ditempatkan di sebuah ruangan, di mana ruangannya ini menurut Mbak Minah agak unik ya susunannya. Jadi ruangan ini dibagi menjadi 3 sekat. Sekat yang pertama itu hanya berisi lemari pakaian dan beberapa barang yang mungkin bisa dikatakan gudang. Lalu di sekat yang kedua itu adalah tempat Mbak Minah tidur. Dan di sekat yang ketiga itu ada sebuah pintu dan pintunya itu selalu dikunci. Mbak Minah pernah tanya ke istri dari majikannya, sebut aja namanya Ibu. Mbak Minah tanya ke Ibu, apakah ruangan itu bisa dipakai? Lalu si Ibu bilang, nggak bisa Mbak, itu adalah kamar dari anak sulung saya. Dan disitulah Mbak Minah agak heran ya, karena kenapa dia ditempatkan tepat di sebelah kamar anaknya yang laki-laki. Ya, orang zaman dulu kan rasa sungkannya masih tinggi. Dan satu sisi dengan adanya kamar laki-laki persis di sebelah kamarnya Mbak Minah, itu rasanya kurang nyaman aja gitu. Misal kalau pas lagi tidur, terus anak majikannya yang laki-laki lewat kan nggak enak kan. Karena tiap kali orang kalau mau masuk ke sana, itu pasti ngelewatin gudang kamarnya Mbak Minah, baru bisa masuk ke kamar yang dikunci tadi. Belum ada seminggu Mbak Minah kerja di situ, suatu malam, Mbak Minah itu dengar ada suara langkah kaki yang berasal dari garasi. Garasinya itu kebetulan memang ada di sebelah kamarnya Mbak Minah. Karena kan tadi aku sebutkan bahwa kamarnya memang ada di belakang. Cuman makin lama langkah kaki yang aneh itu makin menjauh, lalu beberapa menit kemudian terdengar lagi langkah kaki yang sama itu mendekat sampai berhenti di depan pintu gudang. Pada saat itu, di pintu gudang itu kan ada semacam tirai yang terbuat dari kerang-kerangan. Jadi kalau ada orang mau lewat atau orang mau masuk, secara otomatis tirainya itu akan bergerak. Nah, sedangkan posisi malam itu, pintu yang menuju ke arah gudang itu memang sudah ditutup sama Mbak Minah. Karena untuk kamarnya Mbak Minah sendiri, nggak ada pintunya. Jadi kalau misalnya Mbak Minah mau tidur atau mau istirahat atau mau ganti pakaian, itu pintu memang sengaja ditutup. Tapi Mbak Minah dengar tirai kerang yang aku maksudkan tadi itu gerak-gerak terus seperti ada orang yang berusaha untuk masuk ke dalam gudang. Karena dipikir Mbak Minah itu mungkin ibu atau mungkin anak-anaknya ibu yang berusaha untuk masuk, jadi Mbak Minah membuka pintu itu. Cuman sewaktu dibuka pintunya, ternyata dari balik tirai ada sosok laki-laki kisaran usia 20 tahunan yang berdiri di sana. Karena baru pertama kali lihat sosok ini, jadi Mbak Minah pikir, oh mungkin ini salah satu anak majikannya yang punya kamar di sebelah kamarnya Mbak Minah. Makanya dia mau masuk. Terus Mbak Minah buka pintunya lebar-lebar dan sosok laki-laki ini langsung masuk. Terus bener aja, dia langsung buka pintu kamar yang ketiga dan dia masuk di situ. Ya udah, Mbak Minah nggak ambil pusing dan dia lanjutin untuk tidur. Besoknya, Mbak Minah kerja seperti biasa dan dia nggak ada ngomong sama majikannya kalau anak majikannya itu semalam pulang. Nggak tahu kenapa, jadi kayak Mbak Minah itu seperti terlupakan kejadian semalam kalau anak majikannya itu pulang. Jadi hari itu Mbak Minah kerja seperti biasa dan semuanya berjalan normal. Begitu sudah malam, sekitar jam 3 subuh, Mbak Minah dengar langkah kaki yang sama dengan malam sebelumnya. Itu berasal dari garasi, lalu suaranya mulai menjauh dan berapa menit kemudian, langkah kaki itu kedengaran lagi sampai berhenti di depan pintu gudang. Dan setelah itu kedengaran ada tirai kerang yang bergerak-gerak. Jadi tirai kerang ini dia bergerak kena ke daun pintu. Setelah Mbak Minah bangun dan membukakan pintu, dia lihat ada sosok laki-laki yang sama seperti sebelumnya dengan pakaian yang sama. Mbak Minah saat itu heran.
sejak kapan anak majikannya ini keluar dari kamar. Karena Mbak Mina ingat, dia seharian kerja bersih-bersih rumah, dia sama sekali nggak lihat sosok ini entah keluar buat makan atau di dapur atau di ruangan manapun. Lalu setelah sosok ini masuk ke dalam kamarnya, Mbak Mina udah nggak dengar apa-apa lagi tuh dari dalam kamar yang terkunci itu. Besoknya Mbak Mina kerja seperti biasa. Sampai menjelang maghrib, Mbak Minah ini dia dengar ada yang panggil-panggil namanya dia dari kamar yang tertutup itu. Itu suara laki-laki. Sewaktu Mbak Minah mendekat dan tanya, "Iya, masnya manggil saya." Dan pintu kamar itu terbuka sedikit. Jadi model pintu kamarnya itu model pintu geser dan dia hanya buka sedikit. Cuman kelihatan segini aja. Gitu kayak mengintip gitu. Terus si cowok ini cuman bilang, "Mbak, saya minta makan, saya lapar." Mbak Mina tanya sama dia, "Mau makan apa, Mas?" Si cowok ini ngejawab, "Apa aja yang ada di dapur bawa ke sini. 1 piring aja, Mbak." Ya udahlah, akhirnya Mbak Mina pergi ke dapur, dia siapin nasi sama lauk pauknya, ditaruh di nampan, terus dia pergi ke kamar. Saat itu ketahuan sama Ani, salah satu anak dari majikannya. Si Ani tanya, "Mbak, lapar ya?" Entah karena miskomunikasi atau apa gitu. Mbak Mina cuma jawab, "Iya, lapar." Terus habis itu dia masuk ke dalam kamar. Selesai dia serahkan nampan yang isi makanan sama air putih ke cowok tadi, Mbak Mina terus ambil wudhu dan sholat maghrib. Cuman setelah itu, dia nggak dengar ada suara apapun lagi dari kamar itu. Entah suara orang makan atau misalnya suara orang minum. Karena kan tembok sekatnya itu hanya terbuat dari kayu, jadi seharusnya kan suara sekecil apapun itu masih bisa kedengeran. Tapi Mbak Mina nggak dengar apa-apa, jadi seperti tidak ada yang menghuni kamar itu. Dan besoknya lagi, hal yang sama terulang kembali. Setiap habis azan maghrib, si anak cowok ini, dia pasti panggil Mbak Mina dan dia minta makan. Dan itu berlangsung sampai beberapa kali. Sampai pada suatu hari, si ibu itu mungkin dapat laporan dari Ani dan dia langsung mergokin Mbak Mina. Kayaknya sengaja nungguin di dekat pintu gudang sampai Mbak Mina mau masuk bawa nampan berisi makanan dan minuman. Terus ibu ini tanya, "Mbak, kamu kalau makan selama ini di dalam kamar?" Mbak Mina cuma geleng-geleng. "Enggak, Bu." "Terus ini apa?" "Bukan untuk saya, Ibu. Ini untuk anaknya Ibu yang tinggal di kamar sebelah kamar saya." Si ibu itu mukanya langsung berubah. "Hah? Anak saya yang tinggal di kamar itu? Masa sih?" "Iya, Bu." "Memang ibu nggak tahu kalau anak ibu sudah pulang beberapa hari yang lalu? Jadi tiap maghrib itu dia pasti minta makan, Bu, sama saya. Ya udah saya anterin." Si ibunya dengan perasaan yang nggak karuan gitu, mungkin ada rasa penasaran, rasa khawatir, entahlah nggak bisa digambarkan. Si ibu ini langsung jalan ke depan pintu kamar anaknya yang cowok ini. Terus si ibu bilang sama Mbak Mina, "Coba kamu ketok, saya mau lihat apa benar dia pulang." Lalu Mbak Mina ketok-ketok pintunya. Den, ini makanannya sudah datang." Tapi nggak ada suara, nggak ada yang bukain pintu. Mungkin karena nggak sabaran si ibunya itu gedor-gedor pintunya sendiri. Buka, siapa di dalam?" Cuman tetap nggak ada siapapun yang bukain pintu. Setelah itu si ibu berusaha untuk buka pintu gesernya kan. Cuman kayaknya tuh terkunci. Karena makin penasaran, si ibu langsung lari ambil kunci kamar itu, terus dia buka. Dan sewaktu dibuka, di dalam itu ada beberapa piring berisi makanan yang belum disentuh dan sudah bau. Udah banyak semut-semut dan cicak yang ngerumunin di situ. Sama beberapa gelas air putih. Dan itu sama sekali nggak disentuh. Nyaris aja nampan makanan yang dia pegang itu jatuh. Untung aja masih kepegang sama dia. Terus dia bilang, "Beneran, Bu, itu anaknya ibu yang laki-laki pulang beberapa hari yang lalu. Dan dia tiap malam itu pasti minta makanan sama minuman.
Cuma karena si ibunya ini nggak percaya dan nganggep ya mungkin Mbak Mina agak terganggu otaknya atau gimana, atau berhalusinasi, si ibunya ngetes Mbak Mina. Dia tanya, emang yang kamu lihat sosoknya seperti apa? Dan begitu Mbak Mina menyebutkan ciri-ciri sosok itu, ternyata memang benar guys. Itu adalah anak pertama dari si ibu yang sudah meninggal tepat 7 hari sebelum Mbak Minah bekerja di dalam rumah itu. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang ditemui oleh Mbak Minah? Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.